Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Nilamdandasari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jasa-jasa bank lainnya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Ehsan, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, jadi sebelum kita mulai, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Soalnya saya pakai masker, mohon izin karena saya sedang sariawan. Jadi mohon dimaklumi ya kalau sedang sariawan, ya gitulah teman-teman tahu sendiri. Baik, langsung saja kita bahas mengenai jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya tuh sebenarnya diadain tujuannya buat apa sih? Banyak yang bertanya-tanya tuh ya, tujuan dari jasa-jasa bank lainnya. Tujuannya yaitu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jadi itu selain untuk menghimpun dana dari masyarakat, dia juga menyalurkan dana kepada masyarakat. Misal ada yang mau menabung, ada juga yang mau kredit, begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya. Nah, yang pertama tuh ada keuntungan pokok. Perbankan biasanya didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit, atau tuh yang biasa kita sebut dengan spread base. Yang kedua adalah bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya, atau fee base. Dan yang ketiga adalah bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini berupa administrasi, biaya kirim, biaya sewa, biaya administrasi, biaya tagih, biaya iuran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Nah, jenis-jenis jasa bank lainnya tuh ada apa saja sih? Yang pertama tuh ada transfer. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan sama yang namanya transfer. Nah, menurut KBBI, transfer berarti pindah atau beralih tempat. Dalam keuangan, pengertian transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Baik, selanjutnya yang kedua tuh ada clearing. Mungkin masih pada asing ya sama yang namanya clearing. Nah, clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Penagihan warkat seperti cek atau giro yang berasal dari dalam kota. Itu namanya clearing. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh nih, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di kota Jakarta melalui inkaso. Lalu apa bedanya inkaso sama clearing? Nah, kalau inkaso itu misal kita dapat di kota Bandung, kita bisa cairinnya di Jakarta. Sedangkan kalau clearing, kalau kita dapat di kota Bandung, ya kita bisa mencairkannya hanya di dalam kota, di kota Bandung itu, begitu. Jadi kalau clearing itu hanya dalam satu wilayah, sedangkan inkaso itu bisa di luar wilayah, di dua wilayah. Ini ada safe deposit box. Apa sih safe deposit box tuh? Safe deposit box adalah merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Jadi tuh misal kita tuh disewakan, kita nyewa sebuah box atau berangkas lah, biasanya di bank itu kita dikasih berangkas kita buat nyimpan misal benda-benda berharga kita seperti emas, berlian, atau jam tangan, atau apa gitu. Seperti dokumen, misal sertifikat tanah, sertifikat rumah, kayak gitu-gitu kita bisa simpan di safe deposit box. Namun itu juga tidak boleh buat nyimpan seperti senjata api, narkotika, kayak gitu-gitu nggak boleh ya teman-teman ya. Hanya buat surat-surat berharga atau barang-barang berharga. Ini ada bank card.
Bank card ini merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, minimarket, atau pasar swalayan, mall, hotel, restoran, dan masih banyak lagi tempat-tempat lainnya. Jadi itu dia semacam kayak ATM, kayak kartu kredit gitu loh teman-teman. Bank kartu ada banknotes ya teman-teman. Banknotes itu merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes ini dikenal dengan istilah devisa tunai. Pengelompokan banknotes berdasarkan kategori itu, yang pertama banknotes mudah diperjualbelikan, yang kedua nilai tukar terkendali atau stabil, yang ketiga frekuensi penjualan sering terjadi, dan yang terakhir pertimbangan lainnya. Jadi tuh kayak banknotes tuh kayak bertukaran kalau kita misal mau ke luar negeri tuh kita nuker uang gitu loh, nuker uang asing gitu, itu namanya banknotes. Ini ada menerima setoran atau pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, kayak gitu tuh bisa juga menggunakan bank, bisa kita bayar melalui bank. Nah, yang terakhir itu melakukan pembayaran, misalnya pembayaran gaji, pembayaran pensiun, pemberian hadiah, bonus atau dividen itu bisa dilakukan di bank, melalui bank gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.